Halo guys, pecinta fotografi, kembali lagi di kelas 101 kelas fotografi. Hari ini gue ditemani sama Alzena, model yang tidak asing lagi, yang sering teman-teman lihat ya. Yes, hari ini gue akan bawakan bagaimana caranya perbedaan memotret dengan softbox dengan standar reflektor. Tonton sampai habis dan jangan sampai ketinggalan. Saksikan setelah yang satu ini. Di fotografi itu dunia yang sangat kreatif ya, dunia yang sangat seni. Jadi teman-teman itu banyak cara kita fotografer memotret, baik dengan cara menggunakan cahaya alami, matahari dan juga artifisial, dan seperti lampu studio ini. Nanti saya akan bedakan, boleh nggak sih motret dengan standar reflektor? Jawabannya boleh. Boleh nggak sih kita foto dengan softbox seperti ini? Jawabannya boleh. Kalau motret pakai yang mana dong? Ya boleh ini, boleh ini. Nanti di video ini saya akan bedakan keunggulan, kelebihan dan kekurangan dari kita memakai standar reflektor ini dengan softbox. Teman-teman bisa perhatikan lampu ini. Jika saya hidupkan, oke, cahayanya keras sekali ya. Jadi ini menghasilkan cahaya yang keras dan menghasilkan shadow yang keras ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi dia akan memancarkan sinar sesuai dengan besarnya ini ya, standar reflektornya, dan fokusnya dia akan melewati semua fokus. Dia tidak terfokuskan tapi menyebar gitu ya. Ini dengan kita menggunakan dengan standar reflektor, dan dia sifatnya cahayanya keras dan menghasilkan shadow-shadow yang keras pasti. Nah, mengatasinya orang biasanya pakai kertas kalkir ya, itu bisa, jadi dia akan soft atau payung. Oke teman-teman, nanti kita akan coba menggunakan standar reflektor dengan model. Nah, kemudian yang di sebelah kanan saya, di sebelah kiri ya, sebelah kiri saya akan gunakan lighting sama-sama continuous, tapi ini menggunakan softbox ya. Nah, softboxnya ini adalah fungsinya untuk memodifikasi cahaya lebih lembut, lebih halus ya. Jadi makin besar softboxnya, cahaya yang dihasilkan makin lebar, makin fokus. Kalau untuk model minimal 120 cm lah softboxnya, sehingga dia memancarkan cahayanya dari sini ke sini sampai ke bawah ya. Nah, keunggulan pakai softbox, cahaya yang dihasilkan kayak ini nih, lebih lembut, lebih halus, shadownya yang dihasilkan lebih lembut juga, tidak terlalu keras, dan juga cahayanya terfokus, tidak menyebar ke belakang ya, ke background. Jadi hanya fokus hanya di saya aja gitu. Nah, beda dengan ini tadi, cahayanya melebar kemana-mana. Kalau misalkan kita di depan sini, background akan kelihatan di belakang, kena cahaya sinarnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan softbox, ini kita taruh di depan, cahaya hanya mengitari wajah saya aja, tidak mengenai dari background kita. Jadi kita akan simulasikan nanti prakteknya dengan model. Lampu ini tidak menggunakan softbox ya, tapi memakai standar reflektor. Oke, teman-teman bisa lihat ya, nih, ketika saya sinarin, yes, background menghasilkan cahaya di belakang ya. Ini kelihatan nggak, Mas? Oke, lampunya keras. Lihat bayangan hidungnya di sini, di zoom, deketin lagi, ini dikit ke sini, hop, enggak, ya. Lihat bayangannya di sini keras, hidungnya, dan di bawah sini shadownya keras. Nah, cahaya ini sebenarnya bagus-bagus aja, sah-sah aja fotografer menggunakan cahaya keras, hard light namanya.
Tapi kadang-kadang beberapa kita ada yang kurang suka dengan background shadow yang sangat keras di permukaan kulit model ya. Jadi itu kita menggunakan softbox. Nah, selain kita cahayanya keras, dia juga akan memantulkan cahayanya ke seluruh penjuru ya, sampai ke background kenanya. Jadi backgroundnya kadang-kadang kita taruh di sini nih. Yes. Ada shadow tuh di model di backgroundnya. Di belakang itu ada shadow ya teman-teman. Kalau kita begini, jadi dia selain cahaya keras dimasukkan shadow ke background. Terus kemudian untuk menghindari shadownya, kita akan naikkan lagi lampunya lebih tinggi, tapi shadownya agak ke bawah. Jadi kita jadinya menggunakan motretnya hanya sebagai sini aja ya, karena di situ ada shadow. Kamera coba ke sana, tuh ada shadownya nggak? Ada ya. Oke. Cahaya yang dihasilkan juga hanya sampai segini aja nih. Kelihatan bos? Ke bawah dia gradasinya berkurang. Dan sangat jauh sekali perbedaannya antara misalkan kita foto di sini sampai tangan ya. Yes, ternyata tangannya di sini kurang cahaya, di sini cahayanya sampai segini nih. Jadi ada perbedaan, ada belang. Ya, jadi nggak rata. Kalau mau rata sebenarnya kita bisa giniin lagi ke bawah lampunya. Yes, tapi juga menghasilkan cahaya yang keras ya. Lihat ada shadow di sini. Ada shadow di bagian sini juga. Di sini juga kalau dia belok ke kiri. Yes. Ke kanan shadownya ada ya gitu ya. Jadi cahaya yang dihasilkan keras. Oke teman-teman, inilah jika kita menggunakan hard light. Tapi ini bagus juga dipakai untuk lighting karakter, untuk main portrait atau main portrait yang menggunakan cahaya keras. Oke, nanti saya akan contohkan menggunakan cahaya keras. Saya akan foto dulu sini. Yes. Oke, jadi saya akan ambil sampelnya ya teman-teman ya. Nunduk ke bawah, ke samping kanan sana. Yes, ke sini cahaya sini ya, gitu ya. Nah gitu, lain. Mundur dikit sini, maju dikit. Yes, nunduk dikit. Yes, ya gitu. Hop, tahan. Cakep. Oke, jangan merem ya. Lihat ke depan, ke kanan dikit, ke kanan dikit, kanan dikit. Ya, gitu. Oke, lagi. Oke, teman-teman akan lihat nanti hasilnya pada foto ini. Dia akan ada perbedaan antara wajah yang terang dan tangan yang sangat gelap. Jadi dia cahayanya tidak bisa rata. Nanti kita akan coba perbandingannya dengan menggunakan softbox ya. Oke guys, sekarang kita akan peragakan memotret dengan continuous lighting tapi menggunakan softbox ya teman-teman. Nah, softboxnya di sebelah kanan saya nih. Nah, perhatikan di sini semua. Modelnya ke sini. Yes. Oke, gue akan coba ya. Modelnya kan sebelah kanan. Hidupin lampunya. Oke. Teman-teman akan lihat cahayanya itu lebih halus, lebih lembut, dan shadownya juga nggak terlalu keras ya.
bahkan rata. Nah, untuk menghindari shadownya, kita ambil reflektor ya. Ya. Jadi untuk shadownya halus, kita akan kasih sini. Coba tolong dipegang. Ya, white ya. Ya. Jadi cahayanya itu lebih lembut, lebih halus, shadownya juga rata ya. Dan background tidak mengenai cahaya ya. Jadi teman-teman bisa fokus memotret modelnya dengan baik. Oke, di sini juga cahaya mengisi. Tinggal ke kiri dikit. Yes, rapat lagi ke sini. Yes, gitu. Ini sangat halus banget, lembut banget cahayanya ya yang dihasilkan. Lembut. Ini reflektor juga makin dekat. Yes. Ya, ini bagus banget ya. Ini cahayanya tidak belang ya, dari atas sampai ke bawah, sampai ke sini cahayanya. Oke, jadi dia tidak ada belang seperti foto sebelumnya. Dengan standar reflektor dia akan belang. Ada perbedaan antara terang di atas dan di bawah ya. Terus kemudian kita akan foto ini. Ya, saya menggunakan f3 dengan ISO 100 ya. ISO 200 dengan speed 100, kesini dikit. Ya. Kesini dikit. Ya, oke, good. Oke. Iya, bagus. Tahan. Ya, gitu. Nah, ini cahaya yang dihasilkan sangat halus sekali. Teman-teman nanti bisa digambar ini ya. Cahaya yang dihasilkan sangat halus sekali. Kesini dikit. Ya, maju depan. Yes. Ke kanan dikit wajahnya. Yes. Ya, oke. Rambutnya kesini dikit. Ya, gituin ya, gitu. Ya, gitu, oke. Sip. Bagus. Oke. Nah, gue akan coba menggunakan lensa fix 85 ya, teman-teman. Oke. Gue akan coba bukan f2. Bagus. Gue di sini menggunakan f2 dengan ISO-nya 100. Ya, kamu lurus aja. Ya, gitu. Jangan senyum, coba. Nah, gitu. Rambutnya diratain ke belakang. Rambutnya di belakangnya. Nah, ini dengan posisi lampunya 90 derajat. Sekarang saya akan geser lampunya ke 45 ya. Ini namanya modeling lighting ya. Cahayanya akan lebih rata lagi, tidak ada set lightnya. Jadi cahayanya lebih modeling light. Coba lihat lampu. Yes, gitu. Cahayanya sini dikit. Ya, gitu. Ya, gitu. Jangan lihat saya. Oke. Ini cahaya yang dihasilkan itu lebih lembut lagi. Ya. Jadi teman-teman bisa menghasilkan shadow yang halus ya. Kalaupun gue deketin terus, shadownya makin halus ya. Lihat sini dikit. Ya, gitu. Gue akan foto. Baranya lurus ya. Wajahnya ke sini. Ya, gitu. Lihat sini. Ya, gini manis. Ya, ini manis banget. Coba jangan senyum. Yes, gitu bagus. Ganti lagi gayanya. Ya, gitu. Ya. Yes. Lihatnya ke kanan terus, ke kiri. Ya, gitu terus ya, gitu. Lihat lurus, lihat lampu. Ya. Jadi cahaya yang dihasilkan itu lebih halus, terfokus, backgroundnya itu tidak kelihatan. Saya nggak kelihatan di sini. Saya akan gelap. Jadi nggak nyampe ke belakang. Walaupun kita bikin putar dari front light ya. Dari front light. Yes, ini tidak ada terganggu. Cahaya di background itu aman, nggak masuk ke dalam kamera ya. Jadi kita tetap motonya gelap. Yes, dari depannya bagus. Shadownya nggak kelihatan. Kemudian teman-teman bisa lakukan itu dengan satu lampu dengan menggunakan softbox.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the... Yes, teman-teman, terima kasih udah ngikutin vlog ini. Kita udah sharing mengenai perbedaan mengenai standar reflektor dengan softbox. Sangat banyak bedanya, dan kita juga menggunakan bisa dengan standar reflektor aja, bisa dengan softbox. Teman-teman, tergantung alat-alat teman yang pilih dan punyai. Oke guys, sampai jumpa lagi, dan jangan lupa di like, komen, dan Subscribe ya guys. 101 kelas fotografi dan model cantik kita Alzena. Oke, bye-bye. Gimana tadi? Bagus? Bagus, keren. Chemistry, it's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape,